Komponen darah dan golongan darah oleh Nima D. Ayu Ratnawati, guru biologi di SMA Negeri 2 Grogat. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang komponen darah dan golongan darah pada sistem sirkulasi manusia. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen. 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah memiliki karakteristik yaitu terdiri atas 90% air dan 10% sisanya zat-zat yang terlarut di dalamnya, seperti protein yaitu albumin, globulin, protombin, dan fibrinogen, garam mineral yaitu NaCl, magnesium, dan besi, bahan organik yaitu glukosa, asam amino, dan asam lemak, hormon, gas yaitu karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Plasma darah berfungsi sebagai pelarut zat-zat lain dan mengedarkan sari-sari makanan. Yang kedua adalah sel-sel darah. Ada 3 macam sel darah, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Eritrosit atau sel darah merah memiliki karakteristik yaitu berbentuk bikonkav, tidak berinti, berwarna merah karena mengandung hemoglobin yang berperan mengikat oksigen dan karbon dioksida. Setiap milimeter kubik darah pada seorang laki-laki mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit, dan pada seorang perempuan terdapat kurang lebih 4 juta sel eritrosit. Saat dalam rahim ibu, eritrosit dibentuk dalam hati dan limpa. Setelah dilahirkan, eritrosit dibentuk dalam sumsum tulang. Eritrosit dapat berumur sampai 120 hari. Setelah mati, eritrosit akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin di dalam hati. Leukosit atau sel darah putih. Adapun karakteristik dari leukosit: memiliki inti sel, tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah, memiliki ukuran lebih besar daripada eritrosit, dibentuk di dalam sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening. Dalam setiap mililiter darah terdapat leukosit sekitar 5.000 sampai 10.000 butir. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit dibagi menjadi 2, yaitu granulosit dan agranulosit. Berikut adalah tabel jenis sel darah putih atau leukosit yang terdiri dari granulosit, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil, dan agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit dengan bentuk sel dan karakteristik sesuai dengan yang terdapat pada tabel. Trombosit atau keping darah merupakan fragmen-fragmen besar sel yang disebut megakariosit. Keping darah berukuran kecil dan bentuk tidak beraturan.
tidak berhenti, masa hidup kurang lebih 10 sampai 12 hari. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat sekitar 200.000 sampai 400.000 butir berperan dalam proses pengumpalan darah. Mengapa golongan darah kita berbeda-beda? Walaupun kita berbeda negara, ras, suku, kita mempunyai warna darah yang sama. Begitu pula dengan binatang seperti mamalia, anjing, kucing, sapi, kuda juga memiliki warna darah yang sama. Ada yang membedakan, yaitu golongan darah. Darah manusia dikelompokkan berdasarkan kandungan protein dalam darahnya. Protein tersebut adalah aglutinin yang terdapat dalam plasma darah dan aglutinogen yang terdapat pada permukaan membran sel darah merah. Pada tahun 1900, Dr. Karl Landsteiner melakukan penelitian, yaitu mencampur eritrosit seseorang dengan serum darah orang lain. Pada percobaan pertama, terjadi penggumpalan atau aglutinasi, dan pada percobaan yang kedua tidak terjadi penggumpalan. Pada akhirnya, Dr. Karl Landsteiner menemukan perbedaan antara aglutinogen dan aglutinin. Aglutinogen dibedakan menjadi dua, yaitu aglutinogen A dan B. Aglutinin juga dibedakan menjadi dua, yaitu aglutinin alfa dan beta. Atas dasar inilah Dr. Karl Landsteiner memperkenalkan sistem penggolongan darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kita lihat di tabel. Apabila eritrosit seseorang mengandung aglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Penggolongan darah ABO berperan dalam transfusi darah. Transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari tubuh seseorang ke dalam tubuh orang lain. Orang yang menerima darah disebut resipien atau penerima. Adapun yang memberikan darah disebut donor atau pemberi. Kita lihat pada tabel. Hal yang harus diperhatikan dalam transfusi darah yaitu jenis aglutinogen donor dan aglutinin resipien. Aglutinin memiliki kemampuan untuk menggumpalkan eritrosit. Jadi, apabila darah donor tidak sesuai dengan resipien, maka aglutinogen donor akan bercampur dengan aglutinin resipien dan mengakibatkan darah resipien menggumpal. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran tentang komponen darah dan golongan darah pada sistem sirkulasi manusia, meliputi komponen darah yaitu plasma darah yang terdiri dari air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya, sel-sel darah yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit, dan golongan darah terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.